Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang tema simpang tak bersinyal yang beranggotakan saya sendiri. Nama saya Haikal Fahri Muhammad, NIM 88. Kemudian ada teman saya namanya Sidan, NIM 90. Kemudian ada Bahtiar Rifai, NIM 99. Kemudian ada Raja, NIM 87. Kemudian ada Setia Meldi, NIM 95. Kemudian ada Fahri Abdul Majid, NIM 89. Kemudian ada Aihilda, NIM 69. Kemudian ada Elsa Dwi Anjaswari, NIM 75. Dan yang terakhir ada Isneni Putri Intan, NIM 74. Menuju pada poin yang pertama, yaitu latar belakang. Pengertian dari persimpangan. Persimpangan merupakan tempat terjadinya konflik lalu lintas. Persimpangan jalan yang ditinjau dalam studi ini adalah persimpangan jalan Kom Bambang Suprapto sampai Jalan Manggunjaya. Ini merupakan simpang tak bersinyal dengan tipe 322, jalan kom bersinyal dengan tipe 322, jalan Kom Bambang Suprapto sebagai jalan utama, dan termasuk tipe jalan 2 lajur 2 arah tanpa median. Dalam artian seperti pada 2/2 UD dengan lebar jalur 3,5 meter. Jadi lebar totalnya memiliki 7 meter. Sedangkan Jalan Manggunjaya sebagai jalan minor dan termasuk tipe jalan 2 lajur 2 arah tanpa median 2/2 UD. Dengan lebar jalur 3 meter, lebar totalnya memiliki 6 meter. Persimpangan ini terletak pada daerah komersial dengan asumsi hambatan samping sedang, dan kondisi pengendalian lalu lintas pada simpang tersebut belum memiliki rambu berhenti atau rambu stop. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode survei, karena penelitian ini merupakan kegiatan penyelidikan untuk memperoleh fakta-fakta secara dari gejala-gejala yang diketahui, mencari informasi secara faktual, dan mengumpulkan data untuk dievaluasi. Penelitian ini dilaksanakan pada Rabu 18 Maret 2020, Kamis 9 Maret 2020, Jumat 24 Maret 2020, dan Sabtu 29 Maret 2020. Masing-masing pada waktu jam 3 puncak, yaitu pagi hari pukul 7 sampai dengan 8, siang hari pukul 11.30 sampai dengan 12.30, dan sore hari pukul 16.30 sampai dengan 17.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Paujian, NIM 69. Di sini saya akan membacakan hasil dan pembahasan. Data arus lalu lintas diperoleh berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan dalam survei pendahuluan dan pengambilan data di lapangan. Data lalu lintas didapat saat jam puncak, yaitu pada jam 7.00 sampai jam 8.00, 11.30 sampai 12.30, dan jam 16.30 sampai jam 17.30. Masing-masing dalam periode 10 menit dikalikan 6 untuk memperoleh nilai volume lalu lintas dalam periode 1 jam. Data ini kemudian dikonversikan ke dalam satuan mobil penumpang sesuai dengan faktor konversi untuk tiap-tiap kendaraan. Selanjutnya, jumlah kendaraan yang melewati tiap lengan simpang dikalikan dengan faktor konversi tiap jenis kendaraan. Faktor empati yang kendaraan ringan sama dengan 1,0. Faktor empati kendaraan berat yaitu 1,3, dan faktor empati sepeda motor 0,5. Berikut data hasil survei pada hari Rabu 18 Maret 2020, Kamis 19 Maret 2020, Jumat 27 Maret 2020.
20 dan Sabtu 28 Maret 2020. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Dwi Anjasori, NIM 75 akan membacakan arus lalu lintas total. Arus lalu lintas pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020. Kendaraan ringan mempunyai IMP 1. Pada Rabu itu ada 4.461 kendaraan per jam. SMP-nya 4.461 per jam. Untuk kendaraan berat mempunyai EMP 1,3. Ada 245 kendaraan per jam. Lalu SMP-nya 319 per jam. Untuk sepeda motor mempunyai EMP 0,5. Ada 11.493 kendaraan per jam. Lalu 5.748 SMP per jam. Kendaraan bermotor totalnya ada 16.199 kendaraan per jam, sama dengan 10.526 SMP per jam. Untuk kendaraan tidak bermotor ada 28 kendaraan per jam. Hari Kamis 19 Maret 2020, kendaraan ringannya 3.494 kendaraan per jam. SMP-nya 3.494 per jam. Kendaraan beratnya ada 102 kendaraan per jam. Untuk SMP-nya 133 SMP per jam. Sepeda motor 8.948 kendaraan per jam, 447 untuk SMP per jam. Untuk pada hari itu kendaraan bermotor totalnya ada 12.544 kendaraan per jam, lalu 8.101 SMP per jam. Untuk kendaraan tidak bermotor ada 28 kendaraan per jam. Jumat 27 Maret 2020. Untuk kendaraan ringan ada 3.061 617. Karena IMP-nya 1 jadi SMP-nya sama 3.617. Kendaraan berat MP-nya 1,3. Kendaraan ada 228 kendaraan per jam. Lalu ada 296 SMP per jam. Sepeda motornya ada 10.941 kendaraan per jam. IMP-nya 0,5 jadi 5.471 kendaraan per jam. Untuk kendaraan bermotor totalnya ada 14.786 kendaraan per jam. SMP-nya 93,84 SMP per jam. Pada hari itu kendaraan tak bermotor ada 22 kendaraan per jam. Sabtu tanggal 28 Maret 2020. Kendaraan ringan ada 3.704 per jam. SMP-nya 3704 SMP per jam. Kendaraan berat mempunyai EMP 1,3, ada 202 kendaraan per jam, lalu ada 264 SMP per jam. Ada sepeda motor ada 10.641 kendaraan per jam karena mempunyai karena mempunyai IMP 0,5 jadi SMP-nya 5.346 per jam.
kendaraan bermotor totalnya 14.597 kendaraan per jam, dan SMP-nya 9.313 SMP per jam. Untuk kendaraan tak bermotornya 42 kendaraan per jam. Makasih. Saya Isnani Putintan Prayogi akan menjelaskan slide berikutnya. Di slide ini ada tabel kapasitas, meliputi kapasitas dasar, faktor penyesuaian kapasitas, kemudian ada kapasitas, bisa dilihat di situ. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa untuk kapasitas dasar, faktor lebar pendekat rata-rata, faktor median jalan utama, faktor ukuran kota, dan faktor hambatan samping bernilai sama karena penelitian dilakukan di satu tempat yang sama. Sedangkan untuk faktor belok kiri, faktor belok kanan, dan faktor rasio minor berbeda karena dipengaruhi oleh pergerakan arus lalu lintas yang berbeda. Kapasitas terbesar terjadi pada hari Rabu, Sabtu 28 Maret 2020 dengan 2.641 SMP per jam karena faktor penggali lebih besar dibanding lainnya, dan faktor tersebut didapat dari arus lalu lintas pada hari tersebut. Jadi, untuk besar kecilnya kapasitas suatu simpang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor penyesuaian kapasitas serta arus lalu lintas. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tabel derajat kejenuhan, tabel 3. Saya menjelaskan dari survei 4 hari, yaitu hari Rabu sampai hari Sabtu. Pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 terjadi kapasitas kendaraannya ada 2.585 SMP per jam, dan arus lalu lintasnya ada 3.509 SMP per jam, sehingga derajat kejenuhannya yaitu 1,357. Pada hari Kamis 19 Maret 2020 ada kapasitas jalannya ada 2.350 SMP per jam, dan arus lalu lintasnya ada 2.700 SMP per jam, sehingga derajat kejenuhannya ada 1,149. Pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 kapasitas jalannya ada 2.427 SMP per jam. Arus lalu lintasnya ada 3.128 SMP per jam, sehingga derajat kejenuhannya yaitu 1,289. Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 ada kapasitas jalannya ada 2.641 SMP per jam. Arus lalu lintasnya ada 3.104 SMP per jam, sehingga derajat kejenuhannya 1,175. Berdasarkan tabel 3 dapat dijelaskan bahwa derajat kejenuhan yang paling besar yaitu pada hari Rabu 18 Maret 2020 dengan nilai 1,357. Hal ini terjadi karena kapasitas yang kecil dan arus yang besar, sehingga mempengaruhi derajat kejenuhan. Begitu juga sebaliknya, apabila kapasitas lebih besar dibandingkan arus lalu lintas, maka derajat kejenuhannya akan kecil. Dikarenakan derajat kejenuhan lebih besar dari 1, maka tingkat pelayanan pada simpang jalan Komisioner Besar Bambang Suprapto sampai Jalan Mangunjaya termasuk ke dalam tingkat pelayanan F ya, yang berarti arus terhambat, kecepatannya rendah, volume di atas kapasitas, dan sering terjadi kemacetan pada waktu cukup lama. Selanjutnya
Dari waktu-waktu yang telah ditentukan diperoleh beberapa tunda-tundaan Simpang tak bersinyal. Yang pertama, pada hari Rabu 18 Maret 2020, tundaan lalu lintas Simpang diperoleh 357,69. Terus 87,16 tundaan lalu lintas jalan utama, dan tundaan lalu lintas jalan minor 2888,85. Tundaan geometrik simpang 4. Tundaan simpang memperoleh 353,69. Pada hari selanjutnya, hari Kamis 19 Maret 2020, tundaan lalu lintas simpang memperoleh 26,83. Tundaan lalu lintas jalan utama memperoleh 16,84. Tundaan lalu lintas jalan minor memperoleh 81,51. Tundaan geometrik simpang memperoleh 4. Tundaan simpang 80,83. Dan pada hari Jumat 28 Maret 2020, tundaan lalu lintas simpang memperoleh 96,24. Tundaan lalu lintas jalan utama memperoleh 36,87. Tundaan lalu lintas jalan minor memperoleh 327,08. Tundaan geometrik simpang 4. Tundaan simpang 100,83. Dan yang terakhir, pada hari Sabtu 29 Maret 2020, tundaan lalu lintas simpang memperoleh 31,03. Tundaan lalu lintas jalan utama memperoleh 18,77. Tundaan lalu lintas jalan minor memperoleh 97,37. Tundaan geometrik simpang 4. Tundaan simpang 35,03. Dari tabel tersebut, sebagai contoh, tundaan lalu lintas simpang atau DTI terhitung hingga 357,69. Satuan waktu yang telah ditentukan per satuan mobil penumpang. Dan waktu tersebut biasa terjadi karena mengalami pengulangan dan nilai tersebut bukan hasil yang negatif. Tundaan yang semakin lama dipengaruhi oleh derajat kejenuhan. Jadi tundaan yang semakin lama itu dipengaruhi oleh derajat kejenuhan yang besar. Antrian KPI%. Di situ terdapat tabel peluang antrian hari tanggal Rabu 18 Maret 2020 dengan peluang antrian 76,52%. Hari Kamis 19 Maret 2020 terdapat peluang antrian 53,54%. Hari Jumat 27 Maret 2020 terdapat peluang antrian 68,42%. Sabtu 28 Maret 2020 terdapat antrian 56,15%. Dari tabel 5 diketahui bahwa peluang antrian terbesar terjadi pada hari Rabu 18 Maret 2020 dengan peluang antrian 76,52%. Jadi kendaraan bermotor yang melewati simpang Jalan Komisaris Bambang Suprapto ke Jalan Mangunjaya, peluang untuk mengantri akan lebih besar dibanding hari lainnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, memperoleh kesimpulan jumlah arus lalu lintas terbesar pada simpang Komisaris Bambang Suprapto Jalan Mangunjaya selama penelitian berlangsung terjadi pada hari Rabu 18 Maret 2020 dengan total kendaraan bermotor yaitu 10.526 SMB per jam. Kapasitas terbesar terjadi pada hari Sabtu 28 Maret 2020 dengan 2.641 SMB per jam. Derajat kejenuhan yang paling terbesar terjadi pada hari Rabu 18 Maret 2020 dengan nilai 1,357 dengan klasifikasi tingkat pelayanan F. Tundaan simpang terlama terjadi pada hari Rabu 18 Maret 2020 dengan waktu
353,69 DET per SMP. Peluang antrian terbesar terjadi pada Rabu 18 Maret 2020 dengan 76,52%. Sekian presentasi dari kelompok 3 tentang simpang tak bersinyal. Apabila ada kesalahan mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan lewat WhatsApp grup. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.